Hai hai hai. Selamat datang di channel JadiSN.125. Di sini saya akan membagikan tips dan trik supaya bisa lulus CPNS dan P3K. Hayo loh, siapa yang belum lulus tahun kemarin? Ayo kita lulus tahun ini. Selain itu, channel ini juga akan membahas mengenai seputar ASN dan P3K. Agar tidak ketinggalan berita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kamu. Yuk, check it out! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Susanti Wulandari, yang kali ini kita akan membahas materi mengenai latihan soal kompetensi teknis P3K perawat tahun 2024. Baiklah, langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas soal yang pertama. Seorang laki-laki berumur 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan luka bakar di bagian dada dan perut sebanyak 18%. Jika pasien memiliki berat badan 75 kg, maka berapakah kebutuhan cairan pada pasien tersebut dalam 24 jam? Baiklah teman-teman, di sini untuk membahas soal perhitungan kebutuhan cairan pada pasien luka bakar, saya pribadi menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan rumus Baxter ya teman-teman. Kenapa? Rumus Baxter ini sangat mudah diingat, kemudian untuk rumusnya juga sangat mudah dikerjakan ya teman-teman. Jadi apa itu rumus Baxter? Bahwa kebutuhan cairan itu per 24 jam, yaitu rumusnya 4 cc dikali berat badan dikali dengan luas luka bakar. Maka di sini didapatkan hasil yaitu 4 cc dikali berat badannya 75 kg dikali luas luka bakarnya 18% ya teman-teman. Maka didapatkan hasil yaitu berapa teman-teman? Oke, benar ya. Jadi didapatkan 5.400 ml per 24 jam ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, clear ya teman-teman. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Seorang laki-laki berumur 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan luka bakar di bagian dada dan perut dengan luas luka bakar 18%. Pasien dengan berat badan 75 kg, maka berapa mili cairan RL yang harus diberikan jika pasien masuk UGD 1 jam setelah terkena luka bakar tersebut? Baiklah teman-teman, seperti yang di soal yang pertama tadi ya teman-teman, kita masih menggunakan rumus Baxter ya teman-teman, Baxter ya. Nah, jadi rumus Baxter itu adalah 4 cc dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar ya teman-teman. Jadi 4 cc kita hitung per 24 jam dulu ya teman. 4 cc dikali 75 kg dikali 18%, maka didapatkan hasilnya 5.400 ml per 24 jam. Nah, jadi kita hitung kemudian berapa RL yang harus diberikan jika pasien masuk 1 jam setelah terkena luka bakar tersebut. Jadi berdasarkan rumus Baxter juga, untuk pembelian cairannya itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. 8 jam pertama, kemudian 16 jam kedua. Nah, jadi 18 jam pertama itu berapa rumusnya ya teman-teman? 50% dari rumus per 24 jam. Nah, jadi 50% dikali 5.400, maka hasilnya 2.700 ml ya teman-teman. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman. Udah klik ya teman-teman. Fix. Oke, jawabannya 2.700 ml. Baiklah, soal yang ketiga. Tuan B merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki seorang anak berumur 5 tahun.
saat dikunjungi oleh perawat ke rumahnya, didapatkan bahwa tinggi badan dan berat badan anak Tuan B tidak sesuai dengan anak seusianya. Kemudian perawat tersebut melakukan edukasi dengan Tuan B mengenai apa itu stunting. Namun Tuan B merasa keberatan akan hal tersebut. Apakah prinsip etik yang ada pada kasus tersebut? Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Bahwa di sini didapatkan Tuan B merasa keberatan ya teman-teman jika perawat melakukan edukasi mengenai apa itu stunting. Nah, di sini dapat diartikan bahwa justice, veracity, autonomy, accountability, dan malefisiensi ini yang mengartikan kepada hal tersebut di atas adalah autonomi ya teman-teman, di mana pengertian autonomi itu adalah hak atau kebebasan memilih ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kenapa nggak A ya Bu? Nah, kenapa bukan justice? Di mana pengertian justice itu sendiri adalah adil ya teman-teman. Adil. Jadi tidak tepat. Apa itu veracity? Yaitu jujur. Sedangkan accountability adalah bertanggung jawab. Nah, kalau malefisiensi itu apa? Malefisiensi adalah mengandung kerugian ya teman-teman. Nah, jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C ya, autonomi ya teman-teman. Jadi Tuan B itu bebas memilih apakah dia mau diberikan edukasi mengenai stunting atau tidak. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung video ya teman-teman. Baiklah, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kami bisa terus dapat menyajikan soal-soal P3K yang terbaru untuk teman-teman semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.